pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu
semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Shalom. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh kekasih Tuhan Bapak Pendeta Manase Derandan. Selamat menikmati sukacita bersama Tuhan di hari yang penuh sukacita ini. Seminggu telah lewat, Tuhan izinkan kita menikmati kerja bersama Tuhan dan menerima apa yang baik, lalu bersyukur dan menerima dengan ikhlas apa yang buruk dan tetap berharap padanya. Minggu ini kita diterangi firman Tuhan dengan tema, Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Untuk terus memotivasi iman bagi yang berharap padanya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat disilakan berdiri. Hai Kristen, nyanyilah. Hai Kristen, nyanyilah. Haleluya, amin. Rajamu pujilah. Haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu. Nyanyikan nama-Mu. Haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh. Haleluya, amin. Sanggup Tuhan Yesus, haleluya, amin. Rawa menebus, haleluya, amin. Di surga yang bakal kita menyembahnya, bernyanyi samanya. Haleluya, amin. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus. Amin. Salam dan damai sejahtera Allah dan segenap orang percaya kepadamu, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Tentu kita semua tetap menyadari bahwa kita sering mendukakan hati Tuhan. Dan karena itu mari kita tunduk kepala sejenak dan merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan dan sesama atas doa dan pelanggaran, atas dosa dan pelanggaran yang telah kita buat. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Mari menelanjangi diri dan kembali bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Karena itu dengarkanlah berita anugerah dari Allah. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yesaya 35 ayat 4a. Dari kukungan malam gelap. Hidup yang berjalan, Yesus Tuhan, ku datanglah masuk ke dalam terang mulia. Yesus ku datanglah dari gelombang menderu masuk ke dalam kasih Tuhan, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus ku datanglah. Dari deritakan mau serang, Yesus Tuhan, ku datanglah masuk ke dalam rumah senang. Yesus ku datanglah dari gelora yang menerjang, masuk ke dalam damai tenang. Dan wajah terus ku jalan, Yesus ku datanglah. Mari kita bersama mendengarkan petunjuk hidup baru. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka
dia pikul. Yesaya 53 ayat 11. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur secara responsorial. Dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 9, dan kita lanjutkan di ayat ke-24 dan selanjutnya di ayat ke-35. Seperti biasa, saya akan membaca ayat yang cetakan yang keluar dan jemaat Tuhan melanjutkannya. Sekali lagi, Mazmur 104 ayat 1 sampai 9, ayat 24 dan ayat 35. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, Yang berselimutkan terang seperti kain. yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air. Jemaat lanjutkan. yang menjadikan awan. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, Dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. dengan samudra raya engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu, air itu melarikan diri. Lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Kita lanjut ke ayatnya yang ke-24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. lanjut 35. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Puji Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Pudimi tupuang esumangakku. Tupuang esumangakku, oh buang kabeh ombangku. Kamu mau buang mairingan, burungku belok kamalabiran. Di pabungku tasik, wakung toparong bang, waina ungkabui tukanepe. Belanda pokok-pokok sorewan, anak tiluluni malemolan. Tembaya budana bentuk penggauran di kamu tumangkaku bonasani. Naketedoy kama taruh sempipuan, anak ponoi papa dari mipuan. Dilanjutkan paduan suara Smyrna.
Terima kasih Tuhan Yesus telah berkata. Dan saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan untuk lektor 1 Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 12 sekaligus menjadi bahan utama kita hari ini. Dan kemudian bacaan lektor 2 dari Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10 dan dilanjutkan pada pembacaan lektor 3 yaitu pelayan firman dari Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa padamu ada kasih dan kemuliaan. Padamu ada pertolongan dan pemeliharaanmu. Yang mana Tuhan sudah nyatakan bagi kami dalam pekan yang lalu, bahkan semalam lamanya. Serta Tuhan sudah mengantar kami di rumah-Mu yang kudus ini dalam satu ikatan persekutuan yang indah. Dan saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kami menyadari bahwa kami manusia yang penuh dosa dan keterbatasan. Penuh ketidakmampuan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Roh Kudus, sebab setiap kami yang hadir telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai ayat 12. Firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut
Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin, firman Tuhan. Bacaan selanjutnya terambil dari Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan, Yesus sebagai imam besar. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, "Engkau adalah iman untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dia dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah, menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan, amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lanjutkan pada pembacaan untuk lektor 3 dari Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-45. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan."
Mendengar itu ke seluruh murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah kita semua yang tetap dengan setia mendengarkan firman Tuhan dan terus kita pelihara. Kure sumanga puang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sehat dan shalom. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir ini ya tetap dalam keadaan yang baik, segar dan bugar, ya sehingga ada waktu di mana kita kembali berkumpul di pagi hari ini. Kalau saya melihat dari kiri kanan saya, di depan saya, baik itu di bawah sini, di atas, ya sekalipun ada yang berkipas-kipas, ya tetapi saya tuh tingkur lindo nale. Ya semua dalam keadaan yang cerah. Ya apalagi ini kan masih pagi. Ya. Kok saya tuh tingkar dulu dah kok. Ya. Karena semua masih dalam keadaan sehat. Ya kita bersyukur bahwa pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kemudian menyatukan hati, pikiran, dan hidup kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini dengan satu penekanan, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak dulu sampai sekarang, bahkan sampai akhir hidup kita, kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada awalnya diciptakan Tuhan dalam kemuliaannya. Dan itu berarti ciptaannya itu berada dalam keadaan yang sempurna, tanpa cacat dan noda. Terlebih khusus manusia, yang adalah diri kita ini, yang tidak diciptakan seperti keadaan ya atau status sebagai ya makhluk yang lain, tanaman dan hewan. Manusia diciptakan dalam kemuliaan Tuhan, tanpa noda, bahkan dikatakan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara, karena Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah, dan itu berarti ya bahwa Tuhan menginginkan supaya manusia ini tetap hidup di hadapannya. Itu yang keinginannya Tuhan. Ya, tetapi keinginan Tuhan dengan keinginan manusia itu sangat berbeda. Perbedaannya itu bukan hanya sejengkal, tetapi perbedaannya antara langit dan bumi. Ya sampai sekarang ini tidak ada alat
yang dapat dipakai untuk mengukur jarak antara langit dan bumi. Kalau dalamnya laut, ya bisa. Ya. Oh, yang tidak bisa juga ada dalamnya hati. Ya, belum bisa yang mengukur, yang ada adalah mereka-reka. Ya, begitu jauh. Ya, dan itu berarti bahwa ya Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu dalam keadaan baik, tanpa dosa, tanpa noda, tetapi ya seperti yang saya katakan tadi, keinginan Allah dan keinginan manusia itu sangat berbeda. Tuhan menginginkan supaya manusia hidup, tetapi manusia menginginkan kematian. Ya, makanya manusia ya tidak mau menuruti perintah Tuhan. Ya, dan sejak itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka segala kemuliaan Tuhan yang ada pada manusia ya bukan hanya rusak, ya tetapi terputus hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, dan karena itu ya Tuhan merencanakan karya penyelamatan kepada umat manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu adalah rencana Allah. Nah, selain itu Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk merencanakan karya penyelamatan Allah bagi dunia ini, ya maka lalu kemudian Tuhan menjadikan Abraham itu menjadi cikal bakal untuk terbentuknya umat Allah di dunia ini. Untuk apa? Supaya mereka itu ya melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan untuk memberitakan karya penyelamatan Allah bagi umat manusia. Ya, namun apa boleh dikata? Umat Tuhan gagal. Iya, umat Tuhan gagal. Kalau boleh dikatakan gagal total. Nah, itu berarti bahwa tidak berhasil. Nah, dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa yang akan menanggung dosa manusia? Apakah manusia itu sendiri yang akan menanggungnya? Ya, kalau manusia menanggungnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah tidak ada kehidupan di dunia ini. Sekali lagi bahwa tidak akan ada lagi kehidupan. Ya, karena manusia tidak akan bisa, tidak akan sanggup untuk menanggung akibat dosa itu sendiri. Ya, dan sebagaimana setiap saat kita dengarkan beritanya, bahwa karena kasihnya buat ciptaannya ini terlebih khusus kepada manusia, lalu kemudian ia datang melaksanakan karya penyelamatan itu. Yang kemudian sebelum terrealisasi semuanya itu, ya, lalu para nabi diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita itu, termasuk ya membuat Nabi Yesaya dalam perikop pembacaan ini. Ya, dengan mengatakan bahwa ia rela menanggung penyakit kita. Penyakit manusia itu apa? Dosa. Dosa itulah yang mengakibatkan segala sesuatunya menjadi rusak, menjadi tidak bagus, termasuk munculnya penyakit, termasuk munculnya segala bentuk dosa-dosa yang dialami oleh umat manusia, bahkan ya kepada kita semua. Ia memikul kesengsaraan kita. Selanjutnya dia katakan ia dianiaya, ditindas dan tidak membuka mulutnya. Ia dianiaya, ia ditindas dan sekaligus tidak membuka mulutnya. Ya, kalau kita jangankan ditindas, ya orang mengusik sedikit kehidupan kita, langsung kita buka mulut. Ya, langsung kita buka mulut. Musang anak raka, orang biasa dari kampung, mupokanan susito. Ya, iko mana sang me musugi, mana sang me mutandai itu di sanga pitalo, ayat pitalo, ya kami rekolo pensil. Ya, seperti itu. Kita banyak membuka mulut.
ya membenarkan diri, ya dan menjustis orang. Yang semestinya ya tidak perlu terjadi, dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang hadir di sini ya tidak seperti itu. Ya kalaupun ada, tapi kita masih bisa mengekang diri. Masih kita bisa mengendalikan diri. Ya sehingga tidak jadi. Ya itulah ciri-ciri anak Tuhan. Ya lalu kemudian dikatakan di sini bahwa ia terputus dari dunia orang hidup. Mengapa ia terputus dari dunia orang hidup? Karena ia mengalami penderitaan dan kematian. Ya, dan kematian yang dialaminya itu adalah kematian yang terpisah dari dunia orang hidup. Dialah yang menanggung semuanya itu. Tertikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita, dikubur di antara orang fasik, menanggung segala kejahatan-kejahatan kita. Ya, dan kalau menurut kita siapa yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya di sini? Kira-kira siapa yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya? Yang rela menanggung penyakit kita, dosa kita. Ia dianiaya, ia mati di antara orang fasik, di antara orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, dan saya yakin kita semua sepakat bahwa yang dimaksudkan di situ adalah Yesus. Yesus telah mengambil alih semuanya itu. Yesus telah menanggung semuanya itu. Mengapa? Ya supaya umat manusia dan dunia ini diselamatkan. Sebab tanpa itu Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, manusia keseluruhannya akan binasa, bahkan dunia ini pun juga ikut binasa. Ya karena kalau manusia selamat, dunia pun ini akan selamat. Kalau manusia ini tidak selamat, dunia pun tidak akan selamat. Ya, dan ia menanggung semuanya itu karena apa? Karena kasihnya buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya sehingga apa? Supaya dunia ini ia kembali melihat terang Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ya, dan kemudian setiap orang yang dibenarkan dan kemudian melihat terang itu sendiri, lalu mengatakan bahwa sungguh dia adalah Allah yang sudah menyelamatkan saya. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya tidak heran kalau ya melalui kitab Ibrani tadi kita mendengarkan, ya penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa Yesus Kristus yang telah menanggung semua itu, ia telah menjadi imam agung. Ia telah mempersembahkan dirinya. Ia sudah menjadi perantara bagi kita sekali untuk selamanya. Iya, tidak seperti dalam perjanjian lama. Ya, bahwa pengampunan dosa buat umat Tuhan itu berkali-kali setiap tahun. Ya, kalau kita sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya korban penghapus dosa itu sudah tidak berlaku lagi. Ya sekali lagi bahwa korban penghapus dosa itu sudah tidak berlaku lagi karena apa? Maksud saya korban penghapus dosa melalui binatang, yaitu domba. Mengapa demikian? Karena Yesus telah mempersembahkan dirinya menjadi korban domba sekali untuk selamanya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
ya dalam keadaan duduk di tempat kita masing-masing, ya kita masing-masing diingatkan untuk kemudian menghayati betapa besar kasih Tuhan itu buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sehingga ia rela mengorbankan dirinya. Dan melalui itu, mata umat manusia melihat, dan siapa yang percaya, ia akan melihat terang Tuhan itu. Dan kemudian ia merasa puas, ya bahwa ternyata keselamatan itu tidak dapat diperoleh dengan semua yang ada pada kita. Bahwa keselamatan itu tidak dapat kita peroleh melalui kuasa yang lain, kecuali melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena itu di tempat duduk kita masing-masing, mari kita fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya melalui Dia, kita dapat melihat terang Allah dan menjadi puas. Undanglah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dengan mengatakan, terangilah saya, terangilah saya, terangilah saya melalui kuasa Roh Kudus, supaya saya berjalan pada jalan terang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa dan mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan segenap orang percaya pada segala zaman dan tempat, kita akan bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Demikian, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala sesuatu, dan terang dari Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kita, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan Sang yang akan datang. Amin. Tiba saatnya kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan, dan nats persembahan buat kita pada pagi hari ini
Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekalinya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Mazmur 104 ayat 2. Kita iringi dengan nyanyian Kidung yang Merdu di Hatiku, NKB 164 ayat 1 sampai dengan 4. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi hidup yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Dia kasih rahmatnya dalam kasih yang teduh, sambil terus memandang wajahnya, ku menyanyikan hidupku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Pencobaan yang berat, hatiku tertakut dan kecil, karena Tuhan ku dekat. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Kembali ke ayat yang pertama. Yang menuri hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku.
sebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi gedung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Sambil terus memandang wajahnya, berikan hidupnya. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Berikut persembahan puji-pujian. Yang pertama solo dari PKB dan yang kedua ada paduan suara dari SD Frater Bakti Luhur. Berturut-turut disilahkan. Perjalanan hidup ini panjang dan berliku, kadang terjal penuh onak duri. Sungguh ku tak mampu tanpa tuntunanmu. Pegang tangan ini Tuhan, senantiasa ku pegang sabdamu ya Bapa, janji firmanmu yang selalu menguatkan. Kau takkan biarkan ku jatuh sampai tergeletak. Tangan Tuhan menopangku, bahkan menggendongku. Tuhan, pegang tanganku ini, tuntun setiap langkahku selalu. Di tengah badai hidup yang tak lagi ramah, bencana silih berganti di mana-mana. Tuhan, Engkau yang punya kuasa, kepadamu sungguh ku yakin dan percaya. Di sepanjang hidupku Tuhan yang pelihara, Kau setia adanya.
sabda-Mu ya Bapa, janji firman-Mu yang selalu menguatkan. Kau takkan biarkan ku jatuh sampai tergeletak. Tangan Tuhan menopangku, bahkan menggendongku. Tuhan, pegang tanganku ini, tuntun setiap langkahku selalu. Di tengah badai hidup yang tak lagi ramah, bencana silih berganti di mana-mana. Tuhan, Engkau yang punya kuasa, kepadamu sungguh ku yakin dan percaya. Di sepanjang hidupku Tuhan yang pelihara, Kau setia adanya. Oh Tuhan, pegang tanganku ini, tuntun setiap langkahku selalu. Di tengah badai hidup yang tak lagi ramah, bencana silih berganti di mana-mana. Tuhan, Engkau yang punya kuasa, kepadamu sungguh ku yakin dan percaya. Di sepanjang hidupku Tuhan yang pelihara, Kau setia adanya. Di sepanjang hidupku Tuhan yang pelihara, Kau setia adanya.
Shalom, selamat hari Minggu. Kami keluarga besar SD Prater Bakti Luhur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, majelis, dan semua peserta sidang, Jemaat Toraja, Jemaat Biringkanaya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melayani Tuhan lewat pujian-pujian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus tetap memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, atas kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami dalam ibadah ini. Tuhan sudah memberikan kami waktu untuk menyapa Engkau melalui puji-pujian, baik yang kami nyatakan secara bersama-sama maupun melalui solo, dan juga melalui paduan suara, yang kesemuanya kami persembahkan sebagai jawaban kami atas segala kemuliaan Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Terlebih khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga besar SD Prater Bakti Luhur yang telah hadir dalam ibadah Jemaat Tuhan ini memuliakan nama-Mu. Kami yakin Tuhan tetap memberkati anak-anak kami, memberkati guru-guru mereka, memberkati semua anggota keluarga Sekolah Dasar Prater Bakti Luhur, sehingga mereka semua tetap menjadi anak-anak Tuhan dan terus-menerus memuliakan Tuhan. Dan terlebih khusus untuk anak-anak kami yang akan menatap masa depan mereka. Kami yakin Tuhan tetap memberikan kesetiaan untuk belajar, sehingga apa yang mereka pelajari bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Kiranya tetap menjadi bagian hidup kami, yang mengingatkan kepada kami akan korban Kristus, korban satu-satunya yang sekali untuk selama-lamanya bagi penebusan dosa kami. Dan juga ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu dengan memberikan persembahan syukur. Kami yakin semuanya itu bersumber daripada-Mu, dan kiranya tetap bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan di Jemaat Biringkanaya. Dan yang masih ada pada kami, ingatkan kami untuk terus menggunakan secara baik dan benar. Kami bersyukur bersama-sama Tuhan dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan yang lalu. Bahkan sampai pada hari ini yang Kau nyatakan buat Margareta Pabesak. Dan juga saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan ini. Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami. Dan juga bagi anak-anak-Mu yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka. Tuhan tetap memberkati rumah tangga saudara-saudara kami, sehingga tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup mereka.
Juga kami bersyukur bersama-sama Tuhan dengan saudara-saudara kami yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi, yang sembuh dari sakit penyakit dan berbagai kesuksesan lain yang dialami oleh anak-anak-Mu. Ya Bapa kami di surga, perkenankan kami berdoa ya Tuhan untuk beberapa anak-anak-Mu yang bergumul atas sakit penyakit yang mereka derita, seperti yang dialami oleh Ibu Nelly Masuli yang dirawat di Rumah Sakit Tajuddin, Ibu Alfrida Bonggah Ramba, adik dari Ibu Arni Bonggah Ramba yang dirawat di Rumah Sakit di Palopo. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap melawat mereka. Tuhan hadir menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga kesehatan mereka berangsur menjadi pulih. Demikian juga untuk orang tua kekasih kami Bapak Yakob Daud atau Kakek Ola yang sekarang ini tengah mempersiapkan diri untuk menjalani proses operasi pada jam 11. Tinggal beberapa saat lagi Tuhan. Orang tua kekasih kami Bapak Daud, Yakob Daud akan menjalani proses operasi ini. Kami yakin kondisi fisiknya Tuhan normalkan, sehingga dokter melakukan tindakan operasi sebentar, dan Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada tim dokter untuk melaksanakan proses operasi ini, dan semua boleh berjalan dengan baik. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pun tetap memberkati dan menghiburkan kepada saudara-saudara kami yang berada dalam duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh Ibu Vince Rasinan atas meninggalnya adik sepupu almarhumah Ripka Panggalo, dan jenazah sudah diantar ke Toraja. Yang dialami oleh Ibu Heriani Limbong atas meninggalnya tante terkasih. Yang dialami oleh Bapak Markus Panenangan atas meninggalnya kakak terkasih di Toraja. Kami yakin anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu bersama dengan segenap anggota keluarga, Tuhan hadir melalui kuasa Roh Kudus menghibur mereka sehingga mereka kuat menghadapi realita ini dan mempersiapkan segala sesuatunya yang mereka nyatakan kepada orang-orang yang telah tiada di tengah-tengah keluarga. Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa saudara-saudara kami yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS, kami percaya Tuhan tetap menguatkan mereka, dan mereka mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan mengerjakan soal-soal itu dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang menjadi harapan mereka Tuhan jawab. Ya Bapa kami di surga, semua kami yang hadir, kami yakin Tuhan tetap memberkati kami bersama dalam masing-masing pergumulan yang kami hadapi, baik karena terkait dengan rumah tangga kami, karena pekerjaan dan usaha dan pelayanan kami, dan juga rencana-rencana kami. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami sendiri, melainkan tetap menemani kami untuk menghadapi semua bentuk pergumulan-pergumulan kehidupan yang kami hadapi. Kami yakin Tuhan tetap memberkati anak cucu kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pekerjaan dan pendidikan mereka. Yang bersama-sama dengan kami pun, kami yakin Tuhan tetap memberkati dalam pendidikan mereka, baik itu pada pendidikan dini, di sekolah maupun pada perguruan tinggi, sehingga mereka bersungguh-sungguh untuk belajar dan terus belajar mengenal akan kasih kemurahan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik, dan juga kami bersyukur kami anak-anak-Mu yang Tuhan libatkan dalam pelayanan pada ibadah ini, semua kami boleh layankan bukan karena kemampuan kami, tetapi karena Tuhanlah yang berkenan bagi kami. Ya Bapa kami di surga, kami yakin Tuhan tetap memberkati kami segenap warga jemaat-Mu. Kami percaya bahwa dalam pergumulan di seputar kehidupan kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan sepanjang pekan ini kami tetap
mengharapkan, menantikan akan pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh melakukan semua bentuk aktivitas kami yang berkenan kepadamu dalam pekan ini. Juga kami yakin bahwa Tuhan tetap memberkati tanaman yang kami tanam, ternak pemeliharaan kami, sehingga semua boleh bertumbuh dan berkembang biak untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini, kami yakin Tuhan berkati, termasuk yang masih akan dilaksanakan di Jemaat Beringkanaya, sehingga semua boleh berlangsung dengan baik. Dan anak-anak-Mu yang mempersiapkan diri untuk itu pun juga Tuhan berkati, dan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan tetap memberkati mereka untuk melaksanakan roda pemerintahan, baik di pusat sampai ke pelosok desa sekalipun. Ya Bapa kami di surga, kami akan menyatakan aspirasi politik kami, namun kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, dan kami dapat menyampaikan aspirasi politik kami secara baik dan benar untuk kemajuan bangsa ini. Kalau sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing, kami yakin Tuhan Yesus tetap menolong kami, dan Tuhan tibahkan dengan penuh selamat. Dan ada kesempatan dalam pekan ini untuk kemudian kami mempersiapkan diri untuk mengikuti semua bentuk ibadah-ibadah yang dilakukan. Ya Bapa di surga, inilah doa kami, doa yang kami sampaikan. Beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Ada penekanan warta untuk ibadah keluarga. Untuk kelompok 3 tercetak di warta untuk ibadah keluarga Bapak Yosafat Paembonan. Tercetak hari Kamis tanggal 24, yang sebenarnya hari Sabtu tanggal 26. Jadi Bapak Yosafat Paembonan ibadah keluarganya itu di hari Sabtu tanggal 26 Oktober. Berikut warta tambahan. Panitia rapat anggota PPGT Jemaat Beringkanaya mengadakan pencarian dana melalui penjualan keripik peyek harga 50 per bungkus. Ada di luar pintu masuk. Mohon partisipasi jemaat. Dan yang kedua, Panitia Natal PPGT Klasis Makassar Timur mengadakan pencarian dana melalui aksi parkir di semua jam ibadah. Mohon dukungan dan partisipasi kita. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman kekasih Tuhan Bapak Pendeta Manase di Larandan. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk melihat terang Allah dan menjadi puas. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Mari berdiri. Tuhan Yesus, utus daku Tuhan Yesus, utus daku, utuslah. Bimbing daku Tuhan Yesus, bimbing daku, bimbinglah. Bimbing daku Tuhan Yesus, bimbing daku, bimbinglah. Ubadaku Tuhan Yesus, ubadaku, ubadaku.
saudara kekasih Tuhan, pergilah. Terus andalkan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawabmu. Maka engkau akan melihat terang walaupun ada gelap di hadapanmu. Dan dipuaskan walaupun masih banyak harapan yang belum tergapai. Tuhanlah yang menjadi terang dan pelindungku. Karena itu dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan dalam gedung gereja ini, mari kita bersama-sama arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup, kita sudah ditebusnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, anak SD Frater bisa nanti tinggal sebentar berfoto dengan Bapak Pendeta dan Majelis. Oke. Mari bawa padanya segenap